Di hari Minggu tanggal 30 Juli kemarin, saya berangkat pagi-pagi untuk basket ya. Nah, di jalan itu kemudian macet. Kenapa? Karena ada rombongan pelari maraton yang memang hari yang sama pada saat itu pagi-pagi juga. Lagi ada acara maraton tahunan yang seru banget ya, karena ada sekitar 10.000 pelari gitu ya. Nah, sambil menunggu antrian pelari karena saya mau berangkat ke lapangan basket waktu itu, saya secara random dengerin radio. Yang saya dengar tuh ada dua radio yang kemudian ya lumayan didengar lah sama anak muda ya, dua radio. Nah, saya baru tahu ternyata di acara radio pagi itu si radio ini kemudian diisi oleh sekolah-sekolah anak SMA yang mungkin magang kali ya, nggak tahu magang atau dipersilahkan untuk kemudian siaran. Nah, kebetulan saya nggak dengerin dua radio ya, secara random saya nggak dengerin dua radio, kemudian tidak nyaman mendengarkan isi percakapan si penyiarnya. Nah, di radio pertama kurang lebih frekuensinya itu 103-an. Itu si anak muda ini ya, si anak SMA ini, partner siarannya anak muda lagi, sama-sama anak SMA juga, ngomongin cocokologi tentang astrologi ya. Jadi kalau Aries itu cocoknya pacaran sama Leo gitu ya. Aries sama Libra itu bakal kayak gimana gitu ya. Dan yang lucu itu respon dari si penyiarnya yang balik lagi ya, masih anak SMA. Penyiarnya bilang kayak gini, iya bener nih, Aries sama Libra itu cocok banget. Aries yang mandiri, tegar Libra yang gini. Bikin kamu awet ya. Iya, aku pacarannya alhamdulillah awet, udah 5 tahun ya. Jadi kalau dia mungkin kelas 2 atau kelas 1 SMA udah 5 tahun, berarti pacaran dari SD atau SMP. Menarik ya. Menariknya karena ya kalimat itu bikin saya nggak nyaman, tapi saya bertahan karena menarik nih ya untuk melihat fenomena anak muda ini. Terus saya pindah ke radio satu lagi di 106, berapa sekianan gitu ya. Masih radio anak muda juga. Nah, ini lucu. Kalau yang tadi masih mending karena mungkin dikasih skrip ya sama si produsernya ya, atau sama program direkturnya, mungkin dikasih skrip tentang hal-hal yang bersifat cocokologi dari astrologi ya, entah itu ya udah pasti nggak ilmiah ya astrologi itu ya, entah dari mana nyomotnya, tapi seenggaknya ada skrip gitu ya. Kalau di radio yang satu ini itu mereka saling bully saling bully soal relasi ya, dan balik lagi ngomongin pacar juga. Jadi pacarnya oh iya, yang penyiarnya yang cowok itu bilang ke si penyiarnya yang cewek, anak SMA juga. Si penyiar yang cowok bilang kayak gini, mau sampai kapan lu HTS-an ya, hubungan tanpa status. Terus si penyiar ceweknya bilang, ya nggak apa-apa, gue nyaman kayak gini, gue bisa pilih-pilih pasangan dan gonta-ganti pasangan gitu, daripada lu tuh ke penyiar cewek yang satu lagi, daripada temennya pacaran tapi pacarnya selingkuh sama curhatannya. Wah, luar biasa ya. Pagi-pagi lagi nyiapin mood untuk berolahraga, beraktivitas, dengan antrian yang luar biasa panjang, menyimak obrolan anak muda seperti itu. Aku lagi nggak pengen ngomentarin soal sekolahnya, SMA-nya ya. Tapi yang menarik justru dunia penyiaran, kan broadcasting itu bagian dari ilmu komunikasi ya. Sepertinya kan radio tuh jadi, kalau nggak salah dulu salah satu media yang kemudian nggak ketat juga sih, tapi terkurasi. Terkurasi tuh skripnya benar-benar bagus, program direkturnya benar, nggak sembarang orang bisa jadi penyiar. Jadi memang kalaupun ada anak SMA yang magang, yang siaran, itu betul-betul dilatih, diajarin bagaimana broadcast, menyiarkan, kan namanya juga broadcasting ya, penyiaran. Syiar itu kan dalam bahasa Islamnya ya dakwah ya. Kita kemudian sharing informasinya terkurasi, tervalidasi. Tapi menarik aja gitu ya. Ternyata bukan cuman sosial media yang bablas filter informasinya, tapi bahkan radio-radio yang
biasanya tervalidasi karena mungkin mestinya itu ranahnya Vkom ya, ilmu komunikasi, broadcasting, dan jurnalistik. Itu juga sama-sama bablas gitu, menarik aja sih. Kalau menurut teman-teman kayak gimana ya menyimak fenomena tersebut ya? Nah, ini terlepas dari soal anak mudanya, SMA-nya, pacarannya dan lain, tapi saya pengen menyoroti ternyata ya di mana lagi kita kemudian bisa mengkurasi, memvalidasi informasi-informasi selain filternya ternyata diri sendiri. Menarik ya. Itu aja, sampai jumpa di video yang lain. Ditunggu komentar dan pendapat teman-teman di kolom di bawah. Pamit, Zen Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.